Anak-anak kita lanjutkan materi tentang IPS, yaitu tentang kondisi geografis ASEAN. Coba kalian perhatikan, letak ASEAN secara geografi terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga terletak di antara dua benua, benua Asia ada di sini ya, dan juga benua Australia, sebenarnya ada di bawah di sini. Kalau kita perhatikan dari peta ASEAN tersebut, ASEAN dilewati oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Ini adalah jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum Mediterania berasal dari atau bermula dari Laut Mediterania, ini yang jalur merah ini menuju ke wilayah Asia. Ya, ini ASEAN ada di sini, dan ini adalah yang biru ini adalah jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik. Ya. Akibatnya wilayah di Asia Tenggara ini, negara-negara di Asia Tenggara ini banyak memiliki gunung berapi. Ya. Karena memiliki gunung berapi, maka juga akibatnya sering terjadi gempa bumi atau yang disebut oleh gempa bumi yang disebabkan oleh gunung meletus, disebut gempa bumi vulkanik. Ya. Anak-anak, kita akan lihat beberapa negara di ASEAN ini. Ini adalah negara kita, negara Indonesia ya. Jalur pegunungan Sirkum Mediterania tadi masuk dari wilayah Sumatera di sini menuju ke Jawa dan selanjutnya di sini, dan juga yang Sirkum Pasifik dari arah Filipina di sini menuju ke Sulawesi, juga di sini sampai juga dengan di wilayah Papua ini. Maka di Indonesia juga seringkali kalian dengar ada berita tentang gunung meletus, karena di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi. Hanya wilayah Indonesia yang di Pulau Kalimantan, tapi yang wilayah Indonesia ini ya, ini tidak ada gunung berapi. Ya, jadi satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak ada gunung berapi itu yang ada di Kalimantan ini. Selanjutnya, Indonesia juga dilewati oleh 3 lempeng. Ya. 3 lempeng itu adalah penyusun bumi. Ya. Itu antara lain adalah lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Indo-Australia. Ya. Juga lempeng Pasifik. Ya. Lempeng Pasifik. Jadi Bapak ulang, ada lempeng Australia itu di sini, ya, lempeng Eurasia itu yang berasal dari sini, ya, dan lempeng Pasifik. Maka di Indonesia juga rawan, bagi wilayah Indonesia rawan terjadinya gempa tektonik. Kalian sering dengar dari berita atau lihat di TV ya, akibat gempa tektonik, yaitu dari pergeseran lempeng bumi. Karena di Indonesia memang dilewati oleh atau terletak di pertemuan 3 lempeng tersebut. Anak-anak, ini adalah Malaysia. Kalau kalian perhatikan, Malaysia ada 2 bagian, yaitu Malaysia Barat dan ini Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan, batas wilayah Kalimantan dengan Malaysia. Maka negara Malaysia ini berbatasan langsung secara darat dengan wilayah Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan. Sedangkan kalau Brunei tidak, karena diselimuti oleh wilayah Malaysia. Ini adalah wilayah Brunei. Brunei pun juga terbagi menjadi 2, yaitu antara bagian barat dan bagian timur. Ini di tengah-tengahnya diselimuti oleh wilayah Malaysia. Selanjutnya ini adalah negara Singapura. Kalau kalian perhatikan di peta, Singapura hanya kecil sekali karena luasnya memang hanya sekitar kota Jakarta ya. Maka negara Singapura ini memperluas daratannya itu dengan membuat daratan buatan di sini, dengan menguruk pantainya ini dengan pasir untuk mengulas daratan. Anak-anak, ini selanjutnya adalah Filipina. Filipina juga negara berbentuk kepulauan seperti Indonesia.
ada 2 pulau besar yang ada di Filipina, yaitu Pulau Luzon dan juga Pulau Mindanao. Ya, ini adalah 2 pulau besar, yang lainnya pulau kecil-kecil yang termasuk di dalam kepulauan ini. Yang kuning-kuning ini disebut kepulauan Visayas. Ya, ini. Selanjutnya adalah Thailand. Kalau kita lihat Thailand, ya, ini juga terletak di antara beberapa negara, antara lain adalah negara Kamboja, negara Laos, dan juga di sini Myanmar. Selanjutnya Myanmar. Myanmar merupakan negara anggota ASEAN yang letaknya paling utara. Ya. Ini wilayah Asia Tenggara yang paling utara. Ini adalah Myanmar, yang berbatasan dengan India. Ya. Selanjutnya Laos. Coba perhatikan baik-baik. Untuk wilayah Laos ini, ya, dikelilingi oleh wilayah negara-negara lain. Ya, Vietnam, Thailand, Kamboja, juga Myanmar. Maka satu-satunya negara di Asia Tenggara, ya, yang tidak memiliki jalur melewati laut hanya Laos ini. Ya. Jadi untuk menuju ke Laos tidak ada jalur laut karena semuanya berbatasan dengan daratan negara-negara lain. Selanjutnya adalah Vietnam. Kalau kalian perhatikan, bentuk negara wilayah Vietnam ini hampir mirip dengan huruf S. Enggak ada yang mengatakan kalau bentuk dari Vietnam ini mirip dengan huruf S. Ya. Kalian nanti bisa lihat ada pembagian wilayah di Vietnam ini. Ya, sebenarnya terbagi menjadi 5 wilayah. Nanti kalian juga bisa baca dari catatan kalian. Kamboja. Kamboja kalau kalian perhatikan, datarannya itu hampir bulat, ya, hampir bulat gitu ya. Maka ada yang mengatakan Kamboja itu bentuknya seperti piring. Ya. Jadi kalau ditanya wilayah negara mana yang bentuknya seperti piring, ya Kamboja ini. Ya. Anak-anak, demikian tadi kalian bisa lihat beberapa letak geografis negara-negara di ASEAN, ya, di ASEAN khususnya anggota ASEAN. Ya. Kalian nanti bisa cermati baik-baik negara tersebut berbatasan dengan negara mana yang ada di sekitarnya. Anak-anak kalian bisa pelajari dari catatan dan juga dari buku kalian. Tetap semangat belajar karena kepandaian kalian adalah dari usaha kalian. Kalau ingin sukses harus tetap rajin belajar, tetap semangat. Semoga kalian semua nanti menjadi anak-anak yang berhasil. Sekian, terima kasih.